Hello, good morning. Pagi ini Miss Kunti akan membimbing kalian untuk menyelesaikan soal matematika di buku paket Jelajah Matematika halaman 30. Nah, soalnya seperti ini. Untuk yang nomor 1, kalian bisa garis bawahi kata kuncinya. Ada 2 jenis kata kunci pada setiap kalimat. Yang pertama, yang menunjukkan bilangan negatif atau positif. Yang kedua adalah nilai angkanya. Contohnya, untuk soal nomor 1A, berat Tito naik 4 kg. Kata kunci yang menunjukkan tanda adalah naik. Lalu yang menunjukkan angka adalah 4 kg. Sehingga bila dinyatakan dalam bilangan bulat adalah naik itu positif, lalu 4 kg berarti plus 4. Nah, untuk B, C, dan D kalian bisa mencarinya sendiri. Pada umumnya bilangan positif dapat dinyatakan dengan kata naik, maju, di atas permukaan. Lalu apalagi ya? Coba kalian cari. Nah, sedangkan bilangan negatif dinyatakan dengan lawannya. Misalkan tadi naik berarti lawannya turun. Kalau maju berarti mundur. Di atas permukaan berarti kalau negatif di bawah permukaan. Selamat mencoba. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 sampai 5 berupa soal cerita. Untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, kalian bisa menggambarkan, membuat sketsanya. Nah, Miss Kunti akan membantu untuk membuat sketsanya untuk yang nomor 2. Sebuah drone terbang melayang 10 meter di atas permukaan laut. Nah, kalian gambarkan dulu permukaan laut. Misalkan permukaan laut ini menyatakan bilangan 0 yang menjadi batas antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, karena drone-nya terbang di atas permukaan laut, jadi kalian gambarkan model drone-nya di atas permukaan laut, lalu diberi keterangan 10 meter. Tepat di bawah sebuah drone tersebut terdapat kerang laut di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, nah berarti ini ada di bawah sini ya. Misalkan ini kerangnya, ini jaraknya minus 12 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak kerang laut tersebut dari drone. Nah, jadi jarak antara kerang laut dan drone ini berapa? Pada pelajaran tempo lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mencari selisih. Silahkan dicoba lagi, dibuka lagi, dicoba lagi. Semoga betul, semoga berhasil. Lalu untuk soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3 pemodelannya adalah seperti berikut. Sekaleng ikan beku dikeluarkan dari ruangan pendingin. Suhu ikan pada saat kaleng dibuka adalah minus 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan di penggorengan, suhu ikan naik sebesar 56 derajat Celcius. Berapakah suhu ikan tersebut sekarang? Nah, ini nanti akan ada suhu positif dan negatif. Nah, ini kalian gambarkan dulu. Ini adalah garis pada termometer misalnya, skalanya gitu ya. Nah, ini misalkan batasnya 0. Pertama, ikan itu suhunya 5 derajat Celcius, minus 5 derajat Celcius. Jadi di bawah sini, misalkan ini min 5. Lalu setelah dipanaskan di penggorengan, suhu naik sebesar 56 derajat. Jadi dari 5 derajat ini, lalu naik menjadi naik sebanyak 56 derajat Celcius. Nah, berarti suhu akhirnya ada di sini. Nah, ini berapa? Jarak dari suhu awal sampai suhu akhir itu sama dengan 56. Nah, kalau yang di bawah ini sudah minus 5, berarti yang di atas ini berapa suhunya? Lalu yang nomor 4,
Ini soal cerita yang beruntun ya. Coba kalian tuliskan datanya. Suhu udara di suatu tempat berubah-ubah selama 4 jam. Pada pukul 22, ini suhunya sebesar 26 derajat Celcius. Lalu pada pukul 23, nah ini suhunya naik, berarti ditambah 1 derajat Celcius dari 26 derajat Celcius. Nah berarti jadi 27 derajat Celcius. Pada pukul 24 atau pukul 00, nah menurut soal cerita itu bagaimana lagi? Lalu suhunya jadi berapa? Lalu pada pukul 1 suhunya bagaimana? Lalu jadi berapa? Yang terakhir pada pukul 2, apa yang terjadi? Lalu suhu akhirnya jadi berapa? Nah nanti ini jawaban soal yang nomor 4. Begitu ya. Nah sekarang untuk yang soal nomor 5. Kalau dimodelkan ya, ini ada 5 bola besi kecil digantungkan pada seutas tali dan dimasukkan ke dalam air. Nah ini permukaan airnya. Lalu ini ada bola besi yang pertama, nanti ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bola besi pertama berjarak 12 cm di permukaan air. Ini permukaan air, ini bola besi pertama, jaraknya adalah 12 cm. Karena di bawah permukaan air jadinya angkanya minus. Lalu kemudian bola besi kelima berjarak 5 kali lipat. Nah berarti dikalikan 5. Ini nanti sama dengan min 12 dikali 5. Nah berarti nanti jaraknya berapa? Bola yang kelima dari permukaan air. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini di notebook. Tidak perlu kalian tuliskan diketahui ditanya, tapi kalian tuliskan caranya. Boleh juga kalian tuliskan pemodelannya. Jangan lupa di akhir mengerjakan soal kalian gunakan kesimpulan. Kalimatnya yang biasanya jadi kata-kata gitu loh ya. Selamat mencoba, tetap semangat belajar.